Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusril Subaktiar dengan NIM 140 142 103 dengan nomor kelas 17 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah microteaching dengan dosen pengempu Ibu Dr. Desilana dari SPD MSN dan juga Ibu Dr. Anda Sri Samiasi MKes. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek mengajar keterampilan dasar mengajar, yaitu mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan yang diperlukan untuk seorang pendidik untuk efektif mengelola kelas dalam proses pembelajaran. Kemudian secara keseluruhan keterampilan mengelola kelas ini melibatkan berbagai strategi dan juga bentuk model untuk dapat mengelola kelas dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu komponen keterampilan mengelola kelas. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap siswa. Komponen ini mencakup kemampuan guru untuk memahami kebutuhan minat belajar dan juga latar belakang siswa secara individual dan juga sebagai kelompok untuk memungkinkan guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan relevan untuk siswa mereka. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan aturan dan juga prosedur, yang merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki guru untuk mendefinisikan dan juga menentukan aturan prosedur yang jelas untuk melakukan pendidikan dan juga pembelajaran di kelas, termasuk juga ekspektasi tentang bagaimana siswa seharusnya berperilaku dan juga bagaimana siswa tersebut dalam bertindak pada suatu pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen waktu. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dengan untuk memanajemen dan juga mengatur waktu yang diperlukan dalam mengelola kelas. Kemampuan memanajemen waktu ini mencakup kemampuan guru untuk merencanakan penguasaan dan juga keterampilan guru untuk mengatur waktu yang efektif dalam pembelajaran, termasuk diskusi waktu dan juga berbagai aktivitas lain untuk mengatur. Kemudian yang keempat yaitu keterampilan pengelolaan perilaku. Keterampilan pengelolaan perilaku ini adalah keterampilan yang melibatkan kemampuan guru untuk mengelola perilaku siswa di dalam kelas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perilaku siswa di dalam kelas itu memiliki berbagai karakteristik yang beragam, dan juga dalam keterampilan ini guru harus dapat mempromosikan pembelajaran yang efektif dan juga mendukung lingkungan belajar yang positif untuk pembelajaran di kelas agar siswa tersebut dapat memberikan umpan balik yang tepat dan juga memberikan feedback terhadap apa yang diajarkan oleh guru. Kemudian yang kelima adalah hubungan interpersonal. Keterampilan ini mencakup kemampuan guru untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa, termasuk mendengarkan dan juga melihat bagaimana siswa tersebut dalam bertindak. Guru juga harus mengetahui rasa empati, memahami perspektif siswa dan juga memberikan dukungan yang diperlukan. Kemudian yang keenam yaitu keterampilan guru dalam keterlibatan siswa. Guru harus dan perlu dalam menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Karena apa? Karena dengan menciptakan lingkungan belajar yang menarik tersebut, guru dapat memberikan pengajaran yang lebih baik. Hal ini mencakup berbagai macam strategi pengajaran yang menarik dan relevan, serta guru juga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan juga memberikan pengajaran yang baik agar mendorong partisipasi siswa yang aktif. Kemudian yang terakhir adalah komponen manajemen konflik. Karena di dalam kelas ini tentu tidak selalu damai. Terkadang ada siswa dan juga ada beberapa pembuat masalah di dalam kelas yang menyebabkan terjadinya konflik yang muncul di dalam kelas. Hal ini juga harus dimiliki. Hal ini juga harus dapat diatasi oleh guru dengan mempunyai keterampilan untuk manajemen konflik ini. Baik itu sekilas terhadap keterampilan mengelola kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pengajar, yaitu keterampilan dasar mengajar, khususnya keterampilan mengelola kelas pada kelas 5 fase C, mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi norma dan kehidupan. Kemudian untuk tujuan belajarnya sendiri, yang pertama yaitu melalui pengelolaan kelas, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam norma yang ada di lingkungan
sekolah dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu melalui pengelolaan kelas, peserta didik dapat menjelaskan penerapan nilai-nilai norma dalam lingkungan sekolah dengan baik dan benar. Aja untuk video selengkapnya kalian bisa simak berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Oh, Mas Riki. Ya, kenapa Mas Riki tidak hadir? Oh, Mas Riki baru pulang. Oh ya sudah. Ada lagi? Oh ada. Siapa lagi itu? Mbak Putri. Kenapa Mbak Putri? Oh, ya lagi sakit. Sakit apa? Sakit panas. Kenapa panas? Oh, ternyata kemarin main hujan ya pas pulang. Ya sudah, semoga nanti Mbak Putri bisa sembuh. Dan teman-teman yang rumahnya dekat-dekat Mbak Putri bisa untuk berkunjung main ya. Ada lagi atau tidak? Alhamdulillah kalau tidak ada. Baik, kalau begitu di sini sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Bapak minta kita semua untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan percaya masing-masing. Mas Ketua kelas, ya kepada Mas Agus bisa untuk memimpin doa. Amin. Baik, terima kasih Mas Agus sudah memimpin doa. Jadi anak-anak semua, tujuan kita berdoa sebelum pembelajaran adalah agar kita bisa untuk dalam proses pembelajaran itu kita bisa disertai oleh Tuhan, dan juga kita berharap bahwa proses pembelajaran yang akan kita lakukan bisa untuk lebih bermanfaat dan juga lebih berfaedah untuk kehidupan kita di kehidupan yang akan kelak. Baik, kalau begitu di sini semuanya sudah sarapan atau belum? Oh, udah sarapan. Oh iya. Kalian semua puasa apa enggak? Puasa. Ya, semoga kalian benar puasa ya. Karena soal puasa itu yang tahu hanya diri kita dan Allah. Karena apa? Karena kita bisa nanti pulang terus mampir beli es, itu gak ada yang tahu kecuali kita dan Allah sendiri. Jadi jika kalian sudah berniat dan juga ingin berpuasa, maka kalian sendiri harus menjaga pikiran, perkataan, perbuatan dan juga lisan dari kalian agar puasa yang kalian lakukan bisa memberikan pahala yang maksimal pada diri kalian sendiri. Baik, di sini semuanya udah pada sahur dan juga semuanya juga kelihatannya sudah mandi seger-seger semua. Jadi kalian pasti sangat semangat. Tapi biar kita semua tambah semangat, Bapak di sini mau mengajak kalian untuk melakukan tepuk semangat agar kalian semua bisa untuk lebih semangat lagi. Karena kalau kalian semangat, sudah bersemangat lagi, maka kalian akan semangat. Jadi kalian akan sangat semangat. Baik, jadi seperti ini. Nanti kalian ikutin Bapak ya. Oh, Mas Jinta tangannya sakit. Ya gak apa-apa, nanti temennya gini-gini juga gak apa-apa. Ya sudah, yang tangannya sakit bisa untuk tepuk sebisanya saja ya. Jadi gini, Bapak bilang tepuk semangat, kalian gini, tepuk semangat, semangat, semangat. Sudah paham semuanya? Sudah, ya udah kalau gitu kalian ikutin Bapak ya di sini ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah kita semua sudah tambah semangat untuk dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Enggak tahu. Apa? Matematika? Salah. Apa? Norma? Ya. Ada apa? Apa? IPA? Oh salah. Ya, jadi kita hari ini akan belajar rahasia. Sebelum kita belajar tentang apa, Bapak mau menceritakan sebuah cerita terlebih dahulu. Kalian dengerin baik-baik ya.
Baik, Bapak akan menceritakan sebuah cerita yang akan membawa kita kepada pembicaraan kita pada pagi hari ini. Ya, jadi cerita tersebut diawali pada suatu hari di suatu negara yang bernama negara Wakanda. Hiduplah seorang anak yang bernama Udin. Ya, jadi pada suatu hari ini Udin akan melaksanakan pemilihan kepala negara yang baru, karena kepala negara yang dahulu telah memenuhi masa jabatannya selama 5 tahun. Ya, setelah melakukan pemilihan umum dan juga telah mendapatkan hasil, akhirnya diperoleh pemenang dari pemilu kali ini, yaitu bernama Pak Arif. Ya, Pak Arif ini berasal dari partai yang sudah terkenal dan juga sudah dianggap berkuasa ataupun memiliki pengaruh yang besar. Nah, Pak Arif ini pada masa kampanyenya menjanjikan sebuah kebebasan yang sangat bebas sebebas-bebasnya. Jadi Pak Arif ini dia memenangkan suara yang banyak karena dia menjanjikan sebuah kebebasan dan juga kesenangan pada rakyat-rakyatnya. Jadi Pak Arif ini menghilangkan banyak sekali peraturan dan juga banyak sekali kayak perundang-undangan agar rakyatnya terbebas. Jadi kemudian pada hari-hari pertama itu setelah Pak Arif ini menjadi presiden, rakyat-rakyatnya itu ada yang bahagia karena mereka itu bebas mengambil uang dari barang, bebas mengambil semua barang-barang milik orang lain, dan juga bebas untuk melakukan semua tindakan-tindakan tanpa takut untuk dikenai hukum. Namun lama-kelamaan seiring berjalannya hari, dirasa negara tersebut makin kacau. Karena apa? Karena mereka itu ada yang sedang tidur enak-enakan, itu ada yang dirampok, kemudian ada juga yang diserang pada saat perjalanan ke sekolah, ada juga yang mereka yang sedang beribadah kemudian malah diganggu, ada orang juga yang ingin membuat tempat ibadah malah tidak diizinkan, dan juga yang lain sebagainya. Ya, jadi negara tersebut malah semakin kacau akibat peraturan yang dibuat oleh Pak Arif tersebut. Nah, hal tersebut menjadikan Pak Arif ini digulingkan. Jadi terjadi kudeta. Sebelum masa pemerintahnya lama itu sudah ada demo di mana-mana, terus sudah meminta untuk melengsarkan dari masa kejabatan Pak Arif ini. Ya, pelajaran apa yang dapat diambil dari cerita ini? Ayo, siapa yang berani menyampaikan pendapatnya? Oh, ayo Mbak Lili. Oh iya, jadi kata Mbak Lili, Pak Arif itu gak baik karena seharusnya itu gak boleh seperti itu. Kita harus mempunyai peraturan dalam melakukan segala sesuatu. Ada lagi yang lain? Oh, Mas Bakti. Ya. Oh, jadi kata Mas Bakti ini yang dilakukan Pak Arif ini gak baik juga karena apa? Karena akibat tersebut rakyat-rakyatnya malah jadi seenaknya sendiri. Ya, betul. Terima kasih Mas Bakti, terima kasih Mas Lilin. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi betul yang dikatakan oleh Mbak Lilin dan Mas Bakti bahwa dalam suatu negara ataupun berbagai aktivitas lain itu kita membutuhkan suatu hukum atau suatu peraturan. Agar apa? Agar kita tidak berlaku dan juga bertindak seenaknya. Nah, hal itu juga akan berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu apa? Yaitu kita akan mempelajari tentang nilai-nilai norma. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang macam-macam norma. Norma itu apa? Ya, norma itu adalah suatu peraturan, suatu hukum yang mengikat dan juga harus diikuti oleh setiap orang. Nah, norma ini sendiri mempunyai berbagai macam. Macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama adalah norma agama. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang terakhir ada norma hukum. Ya, jadi keempat tersebut adalah norma-norma yang kita temui dan juga harus kita ikuti dan juga harus kita amalkan untuk dapat
bermalam ini dengan damai dan juga tentram. Nah, apa saja keempat norma tersebut? Ya, jadi Bapak akan menjelaskan satu persatu. Sebelum itu, apakah sampai sini kalian ada yang ditanyakan? Oh, enggak ada. Kok tabel semua sih? Itu jangan main jangan main baris dulu. Ayo Mas Solihin. Ya, bagainya kita dulu ya. Kita dengerin dulu penjelasan dari Bapak untuk materi norma ini. Ya, jadi ada norma yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari kepercayaan atau dari agama. Norma agama ini biasa kita ambil dari kitab-kitab suci. Nah, kitab-kitab suci ini dimiliki oleh setiap agama dan itu berbeda-beda pada setiap agamanya. Di Indonesia sendiri kita menganut satu agama masing-masing orang, dan Indonesia sendiri meyakini dan juga melegalkan kita untuk memiliki salah satu agama dari berbagai macam agama yang diizinkan ada di Indonesia. Agama apa saja itu? Ayo angkat tangan. Oh iya, agama Islam, kemudian Kristen, ya betul, kemudian Katolik, ya ada lagi Hindu Buddha. Oh, satu-satu aja ya, Hindu dan Buddha. Kemudian ada satu lagi, ada yang tahu enggak? Ya, ada yang tahu ya. Jadi satu agama itu adalah agama Konghucu. Agama Konghucu itu juga sudah diizinkan di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu karena banyak penganut Konghucu dan juga banyak etnis Tionghoa yang ada di Indonesia yang menginginkan agar adanya agama Konghucu itu dilegalkan di Indonesia. Ya, jadi macam-macam norma. Yang pertama itu norma agama. Norma agama adalah norma tadi yang merupakan norma yang bersumber dari kitab suci dari setiap agama. Contoh norma agama ini adalah kita harus menjalankan agama dan juga aturan dari peraturan di kitab suci kita yang kita ikuti tersebut. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Ya, jadi norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari apa? Bersumber dari hati nurani manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki yang namanya hati nurani, dan nurani itu yang akan membimbing kita terhadap norma kesusilaan. Ya, jadi norma kesusilaan itu misalnya saja kita tidak boleh berbuat rasis. Ya, tidak boleh rasis. Ya, Mas Indra, kamu jangan rasis ya. Ya, ras itu kita seperti membedakan ras ataupun golongan-golongan tertentu. Misalnya saja, kamu hitam itu nggak boleh, kamu keriting nggak baik itu ya. Itu kita telah melanggar adanya norma kesusilaan, dan hal itu juga akan dapat menyakiti hati teman kita dan juga dapat membuat kita benci, dan juga hal tersebut menjadikan kita kalau lama kita lakukan kita akan diasingkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada norma kesopanan. Jid, kepotong nggak? Mari lah. Orang. Lanjut. Oke, lanjut. Menurut dia 1326. Oke, selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber dari pergaulan dan juga dari tatanan anggota yang ada di lingkungan masyarakat. Norma kesopanan ini contohnya saja adalah kita harus menghormati sesama dari kita, kemudian kita juga harus menghormati orang yang lebih tua dan juga menghargai teman yang sebaya. Contoh menghormati orang tua adalah kalau kita semua dari Jawa kan, ya, jadi dari Jawa itu ada yang namanya bahasa kromo. Jadi bahasa kromo itu bisa diartikan sebagai kita itu apa ya? Kita memiliki tingkatan bahasa yang berbeda-beda tergantung pada siapa kita menggunakannya. Misalnya saja kita dengan teman sebaya kita memanggil aku. Coba contohin, ayo Mas. Iya, Mas Idna lagi. Oh, Mas Idna aktif sekali ya. Ya, contohnya aku duluan ya, betul ya. Kalau kita dengan teman sendiri kita memakai aku. Kalau kita dengan orang yang lebih tua, misalnya dengan ibu guru, kita bisa menggunakan bahasa grammar seperti kulo, tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada norma hukum. Nah, norma hukum adalah norma yang bersumber
bersumber dari. Iya, betul sekali. Norma hukum adalah norma yang bersumber dari undang-undang, dari hukum. Kemudian apa landasan hukum yang ada di Indonesia ini? Iya. Iya Mas Huda, ya betul sekali. Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di Indonesia ini kita menganut norma hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Sudah paham semuanya? Apakah ada yang ditanyakan? Oh, ya, yo Mas Irfan, apa yang kita alami, apa kita dapat apabila kita melanggar norma hukum? Ya, jadi apabila kita melanggar norma hukum, maka kita akan mendapatkan sebuah sanksi, kita akan mendapatkan sebuah pidana. Pidana apa itu? Jadi kata norma hukum kan ada peraturan yang mengatur kita. Nah, di peraturan tersebut kita juga ditulis apa yang akan kita dapat apabila kita melanggar sebuah norma yang ada di peraturan undang-undang tersebut. Misalnya saja dalam merah kita menerobos, terus kemudian kita terpantau oleh pihak berwenang, kita bisa dapat pelanggaran atau kita bisa dapat tilang. Kemudian dari tilang tersebut kita akan mendapatkan hukuman ataupun pidana tergantung perbuatan apa yang kita perbuat. Ya, ada lagi? Oh, tidak ada lagi yang ditanyakan. Itu Bapak di sini mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Menjadi berapa ya? Karena ada 2 yang tidak masuk, berarti muridnya sekarang ada 23 ya. Kalau gitu Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Bapak bagi sesuai dengan norma yang kita pelajari pada hari ini. Ya, jangan ramai. Ya, ini Bapak sudah bawa soalnya, Bapak bagi langsung ya. Untuk kelompok 1, gak usah pergi, kalian tetap di tabung kalian sendiri. Kelompok 1 dari sini, lingkar ke sini, ke sana. Kelompok 1 jumlahnya ada 5 orang. Ya, kamu 5 orang. Kemudian kelompok 2 di sini 5 orang. Kemudian kelompok 3, kelompok 4. Ada yang berapa kelompok? Ada? Oh, Mas Isa, ya. Kamu gabung kelompok 4 ya? Ya, kemudian iya, siapa? Oh, iya. Mbak Nia, kamu gabung kelompok 2. Kemudian siapa lagi? Oh iya, kamu gabung kelompok 1 aja ya. Ya, jadi sudah dapat kelompok semua kan? Ya, jadi di sini ada lembar soal yang akan dibagikan pada masing-masing kelompok. Nanti kalian kerjakan dengan baik ya. Jadi master. Oke kan? Oke. Bentar. Oke, sudah dapat semuanya kan anak-anak? Ya. Alhamdulillah kalau dapat semua. Jadi kalian bisa lihat pada lembar kerja tersebut. Yang paling atas kiri kalian bisa melihat nama. Nanti kalian isi nama anggota kelompok kalian. Ada jumlahnya 5, ada yang 6 orang, itu kalian isi di pojok di atas. Kemudian yang selanjutnya itu kalian bisa melihat soalnya. Jadi soalnya itu adalah apa saja contoh norma-norma yang ada di lingkungan sekolah. Nah, soal tersebut itu masih sangat umum. Jadi Bapak bagi ya. Untuk kelompok 1 kalian akan menyebutkan norma hukum, kemudian kelompok 2 norma kesusilaan, kelompok 3 norma kesopanan, kelompok 4 norma hukum. Ya. Oke, Bapak kasih waktu kalian 10 menit. Nanti kalian kerjakan dan juga diskusikan dengan kelompok kalian ya. Kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak. Ayo, langsung mulai. Jangan lebar-lebar kertas. Kembali ke tempat duduk sesuai anggota kelompok. Oh, iya, ada apa? Mau ke toilet? Sudah, silakan, jangan lama-lama ya. Oke. Sudah semuanya, anak-anak?
Baik, sudah. Ya sudah, kalau begitu kalian Bapak minta presentasi. Iya, semuanya bukan perwakilan. Jadi kalian presentasi semuanya maju, nanti kalian jelaskan apa yang kalian diskusikan, kemudian kalian presentasikan di depan kelas ya. Ya, mulai dari kelompok 1 bisa maju semuanya. Oh iya, bagus sekali presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa kembali. Ya, terima kasih kelompok 1 atas materinya. Sudah sangat baik ya. Kelompok 1 sudah menjelaskan macam-macam norma agama yang ada di sekolah. Kelompok 1 menjelaskan bahwa kita bisa untuk misalnya saja kita menjalankan ibadah sholat zuhur, kita bisa untuk menghormati teman-teman kita yang beda agama seperti itu. Terima kasih kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2. Kafe. Kafe ya. Iya. Oke, bagus sekali kelompok 2 presentasinya. Ya, terima kasih kelompok 2 bisa duduk. Sudah menjelaskan tentang kesulitan dengan baik dan benar. Kemudian langsung lanjut saja kelompok 3. Bakal maju. Ya, terima kasih kelompok 3. Ini tepuk tangan. Silakan kembali. Ya, kalau mungkin tidak kalah hebat dari kelompok sebelumnya, sudah menjelaskan tentang norma kesopanan dan juga penerapannya di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir ada kelompok 4. Kelompok 4 tidak boleh kalah kalau sama kelompok lainnya, harus lebih bagus prestasinya. Silakan masuk ke depan. Jangan buang sampah di sana. Ya, sampahnya dibawa lagi, nanti dibuang di tempat sampah ya. Kelompok 4. Wah, bagus sekali kelompok 4. Yes, semua kelompok sudah presentasi dan juga semua sudah bagus. Kalian sudah memahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga pembelajaran yang Bapak sampaikan ini tidak hanya kalian ingat-ingat saja di sekolah, namun kalian dapat amalkan nantinya setelah kalian pulang ke rumah masing-masing. Paham semuanya? Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, kalau begitu karena kita semua tadi sudah mengawali pembelajaran dengan berdoa, kita juga akhiri pembelajaran ini dengan berdoa juga. Ayo sekarang siapa yang mau berdoa? Ayo Mbak Eti, ya Mbak Eti bisa berdoa. Ayo silakan. Amin. Terima kasih Mbak Eti. Semoga setelah kitab doa ini kita tadi melakukan pembelajaran dengan disertai Tuhan, kita juga mengakhirinya dengan berdoa juga. Jadi kita berharap bahwa Tuhan itu menyertai pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Kemudian karena kita semua telah pelajari materi yang ada dan juga kita semua sudah ngapain aja ya, kita sudah pelajari macam-macam norma penerapannya. Tadi kita juga tanya apabila kita melanggar norma itu apa sih konsekuensinya. Kemudian kita juga telah melakukan diskusi kelompok dan juga telah melakukan presentasi di depan masing-masing. Ya, kalian semua hebat, tepuk tangan lagi untuk kalian sendiri. Kalau begitu kita sudah melakukan semuanya. Terima kasih atas pembelajaran dan juga aktivitas kalian hari ini yang sangat hebat dan juga sangat antusias. Bapak sangat bangga dengan kalian. Kemudian Bapak juga minta maaf apabila tadi Bapak dalam menjelaskan banyak yang salah, banyak yang kurang. Kalian ambil yang baik-baiknya saja. Ya, kalau begitu habis ini kalian kumpulin sama-sama yang berserakan tadi. Kemudian kalian jangan lupa barang-barang kalian dicek ulang. Nanti kalian ada yang lupa, nanti malah dimarahin sama ibu kalian. Ya, kalau gitu sudah semuanya. Ya sudah, Bapak pamit dulu. Nanti kalian setelah itu ikutin Bapak keluar ke kelas. Nanti kalian langsung pulang ya ke rumah masing-masing, jangan main. Nanti kayak Mbak Putri tadi malah sakit karena kehujanan. Kalian nggak boleh seperti itu ya. Ya sudah, kalau begitu sekian dari Bapak. Wassalamualaikum.